Hai anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Tumbuhan dapat berkembang biak secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Melalui materi ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan secara vegetatif alami, perkembangbiakan secara vegetatif buatan, dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri atas rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terdiri atas cangkok, stek, dan runduk. Dan kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Hal-hal ini dapat diterapkan dalam teknologi reproduksi, contohnya vertikultura dan kultur jaringan. Materi hari ini akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual merupakan cara berkembang biak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Individu barunya berasal dari bagian tubuh vegetatif tumbuhan, misalnya batang dan daun. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami, di mana tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tubuhnya tanpa campur tangan manusia, dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah, yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang, berruas-ruas, dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Pada ruas-ruas inilah akan muncul tunas dan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma, misalnya jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah stolon atau geragih. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon misalnya pegagan dan stroberi. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Umbi lapis memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Tepat di bagian bawah cakram akan tumbuh akar serabut. Pada permukaan atasnya tumbuh daun yang berlapis-lapis disebut bulbus. Bulbus merupakan bagian yang mengandung makanan cadangan. Tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis misalnya bawang merah, lili, dan tulip. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan. Pada bagian umbi terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Sebagai contoh pada tumbuhan pisang, tunas tumbuh pada ruas batang di bagian bawah. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar.
Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan tunas adventif, misalnya cocor bebek dan cemara. Tunas adventif pada cocor bebek muncul pada tepi daun. Apabila daun tersebut terlepas dan jatuh, tunas tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Sementara itu, tunas adventif pada cemara tumbuh pada akar. Perkembangbiakan vegetatif buatan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk stek misalnya akar, daun, dan batang. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek daun yaitu tanaman lidah mertua. Daun tanaman lidah mertua yang dipotong apabila ditancapkan pada tanah yang subur dapat membentuk akar dan memunculkan tunas baru. Yang kedua adalah runduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Akar akan terbentuk pada bagian batang yang ditimbun tanah. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut dapat dipotong dan dipindahkan sehingga tumbuh menjadi individu baru. Runduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang panjang dan lentur, misalnya alamanda, stroberi, dan melati. Yang ketiga adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuat prakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Bagian cabang yang telah tumbuh perakarannya dapat dipotong dan ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu seperti rambutan, mangga, dan jambu. Namun perakaran tanaman ini kurang kuat karena berupa akar serabut. Cangkok akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan. Selanjutnya terjadi penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Jadi proses penyerbukan melibatkan bunga yang merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan tertutup. Bagian-bagian bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin bunga. Dasar bunga dan tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian bunga lainnya. Reseptakel merupakan ujung tangkai yang termodifikasi menjadi tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Perhiasan bunga merupakan bagian bunga yang umumnya berbentuk lembaran, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari yang terdiri atas kantong serbuk sari. Kantong serbuk sari merupakan tempat pembentukan dan pematangan serbuk sari. Apabila telah matang, kantong serbuk sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Kepala putik merupakan bagian yang berfungsi menangkap serbuk sari. Kepala putik mengandung zat perekat agar serbuk sari yang menempel tidak mudah terlepas. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi anemogami, hidrogami, zoidiogami,
dan antropogami. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan angin adalah sebagai berikut. 1. Biasanya tidak memiliki nektar. 2. Serbuk sari halus, ringan, jumlah serbuk sari banyak dan kering sehingga mudah diterbangkan angin. 3. Putiknya memiliki kepala putik yang besar, permukaan yang luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Yang keempat, tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Tanaman yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, misalnya jagung dan padi. Yang kedua adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, misalnya Hydrilla verticillata. Yang ketiga adalah zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami dibedakan berdasarkan jenis hewan perantaranya adalah 1. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah memiliki warna yang menarik, serta serbuk sari sangat lengket, sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Sebagai contoh bunga mawar. Yang kedua adalah ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung, misalnya burung penghisap madu dan burung kolibri. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung biasanya memiliki nektar dalam jumlah banyak dan memiliki mahkota berbentuk trompet. Sebagai contoh, bunga dadap. Yang ketiga adalah chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari, misalnya tanaman kaktus. Yang keempat adalah malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Tumbuhan yang penyerbukannya secara malakogami memiliki bunga yang letaknya tersembunyi, bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota, serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu siput adalah bunga Rhodea japonica. Yang keempat adalah antropogami. Antropogami adalah penyerbukan dengan perantara manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia biasanya merupakan bunga berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan, sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, misalnya pada bunga vanili dan bunga anggrek bulan. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua, geitonogami atau penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, dan yang keempat adalah hibridogami atau penyerbukan bastar. Mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu autogami. Autogami atau penyerbukan sendiri adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah geitonogami atau penyerbukan tetangga. Ini adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Yang keempat adalah hibridogami. Hibridogami atau penyerbukan bastar adalah peristiwa menempelnya serbuk sari
pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Cara penyebaran biji dan jenis-jenis perantaranya. Yang pertama adalah anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan angin. Biji yang penyebarannya dilakukan oleh angin berukuran kecil, ringan, dan memiliki sayap sehingga mudah terbawa oleh angin. Contoh tumbuhan yang penyebaran bijinya dilakukan oleh angin adalah bunga dandelion dan kamboja. Yang kedua adalah hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dilakukan dengan bantuan air merupakan tumbuhan yang hidup di sekitar pantai atau perairan. Biji tumbuhan tersebut memiliki kemampuan mengapung di permukaan air sehingga akan terbawa arus air, misalnya kelapa dan bakau. Yang ketiga adalah antropokori. Antropokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan manusia. Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Biji yang penyebarannya dilakukan oleh manusia secara sengaja biasanya merupakan biji tanaman yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya tanaman pertanian seperti padi dan jagung, serta buah-buahan. Yang keempat adalah zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan hewan. Beberapa jenis penyebaran biji dengan bantuan hewan adalah: yang pertama adalah entomokori. Entomokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara serangga, misalnya pada tumbuhan wijen dan tembakau. Yang kedua adalah kiropterokori. Kiropterokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara kelelawar, misalnya pada jambu biji dan mangga. Yang ketiga adalah ornitokori. Ornitokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara burung, misalnya pada tumbuhan beringin dan benalu. Yang keempat adalah mamokori. Mamokori adalah proses penyebaran biji dengan perantara mamalia, misalnya pada biji kopi. Sekian materi hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang sistem perkembangbiakan secara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup. Materi berikutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka, pada tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan.